Halo teman-teman semua, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menghitung min, median, modus untuk data tunggal dan data kelompok. Mungkin ketiga kata-kata ini sudah terdengar tidak asing ya bagi kita. Walaupun begitu, yuk kita review dulu. Min adalah nilai rata-rata dari suatu kelompok data. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan, sementara modus adalah data yang paling banyak muncul. Berikut ini merupakan data yang akan kita cari nilai min, median, dan modusnya. Masing-masingnya memiliki jumlah nilai yang sama, yaitu ada 20. Yang membedakan adalah sesuai namanya. Ke-20 nilai pada data tunggal tersebar secara terpisah. Sementara, pada data kelompok, ke-20 nilai ini dikelompokkan pada suatu kelas yang berupa rentang nilai tertentu tanpa mengetahui detail nilai dari masing-masing data. Pertama, kita akan menghitung min atau rata-rata data. Untuk min data tunggal, cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyak data. Dengan menggunakan contoh data ini, kita jumlahkan 10 tambah 14 tambah 11 dan seterusnya hingga 20 data. Kemudian membaginya dengan 20 sebagai banyaknya data. Didapat hasil bahwa min dari data ini adalah 15,5. Untuk min data kelompok, cara menghitungnya adalah dengan menggunakan langkah sebagai berikut. Pertama, cari nilai tengah atau XI dari tiap kelas. Rumus XI adalah nilai tertinggi ditambah nilai terendah dibagi 2. Kemudian, kalikan nilai tengah dengan frekuensi untuk setiap kelasnya, dan jumlahkan keseluruhannya. Terakhir, bagi jumlah tersebut dengan jumlah frekuensi. Untuk lebih jelasnya, simak contoh soal berikut ini. Data yang didapat dari soal hanya ada kolom nilai dan juga kolom FI yang menunjukkan frekuensi dari kelas tersebut. Di sini, ditambahkan kolom XI yang merupakan nilai tengah dari masing-masing kelas. Misalkan, untuk nilai 1-5, XI-nya adalah 3, yang didapat dari 1 tambah 5 yang berarti 6, kemudian dibagi 2. Setelah semua kolom XI terisi, buat satu kolom lagi untuk menampung hasil XI kali FI. 3 kali 4, 12, 8 kali 2, 16, dan seterusnya. Jumlahkan seluruh kolom XI kali FI, didapat hasil 280. Terakhir, bagi dengan frekuensi seluruhnya yaitu 20. Didapat bahwa min dari data ini adalah 14. Sekarang, kita akan membahas bagaimana cara mencari median atau nilai tengah dari suatu data. Untuk median data tunggal, cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Pertama, urutkan data dari terkecil hingga terbesar. Jika jumlah data ganjil, ambil data ke n+1 per 2. Jika jumlah data genap, ambil data ke n/2 dan data ke n/2 plus 1, kemudian dijumlahkan lalu dibagi 2. Masih menggunakan data yang sama, kita akan mengurutkan data ini terlebih dahulu. Data setelah diurutkan dapat dilihat di sebelah kanan ini ya. Jumlah data adalah 20, yang berarti genap. Maka, kita harus mencari data ke n/2 dan data ke n/2 plus 1. Karena n-nya adalah 20, maka kita akan mencari data ke-10 dan juga data ke-11. Didapat bahwa data ke-10 adalah 16, sementara data ke-11 adalah 17. Maka, median dari data ini adalah 16 ditambah 17 dibagi 2. Hasilnya adalah 16,5. Untuk median data kelompok, kita akan menghitungnya menggunakan rumus berikut ini. Ada beberapa informasi mengenai istilah yang perlu diketahui sebelum dapat menggunakan rumus tersebut. Kelas median adalah kelas yang terdapat nilai median.
TB adalah tepi bawah dari kelas median. N merupakan banyaknya data. FK merupakan frekuensi kumulatif atau frekuensi seluruh kelas sebelum kelas median. F merupakan frekuensi dari kelas median, dan C adalah panjang kelas. Berikut ini merupakan detail langkah pengerjaan untuk mencari nilai median data kelompok. Di sini, aku tidak akan membacakannya satu persatu karena nantinya akan kita bahas lebih detail pada contoh soal. Kalian dapat men-screenshot halaman berikut ini sebagai panduan mudah dalam menghitung median data kelompok. Kita masuk ke contoh soal. Masih dengan menggunakan data yang sama, kita akan menghitung median dari data di bawah ini. Pada data kelompok, median akan selalu berada pada data ke N/2. Oleh karena itu, sebagai langkah pertama, kita akan menghitung N/2. N merupakan banyaknya data yaitu 20. Oleh karena itu, N/2 adalah 20 dibagi 2 yaitu 10. Langkah kedua, kita akan mencari kelas median yaitu kelas di mana median berada. Karena tadi kita sudah tahu bahwa median ada di data ke-10, kita akan mencari di mana letak data ke-10. Kelas pertama yang bernilai 1-5 ternyata ada sampai data ke-4. Kelas kedua, 6-10, karena frekuensinya adalah 2 berarti menampung sampai data ke-6. Kelas 3 yang nilainya adalah 11-15, karena frekuensinya adalah 5 maka menampung sampai data ke-11. Yang berarti data ke-10 berada di kelas ini. Maka kelas median sama dengan kelas 3 yang nilainya 11-15. Untuk langkah ketiga, kita akan mencari TB yang merupakan tepi bawah dari kelas median. Tepi bawah didapat dari nilai terendah dari kelas median dikurang 0,5. Nilai terendahnya adalah 11. Oleh karena itu, TB sama dengan 11 kurang 0,5. TB-nya 10,5. Langkah keempat, cari FK atau frekuensi kumulatif. Ini didapat dari jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kelas median merupakan kelas ketiga, oleh karena itu berarti ada 2 kelas sebelum kelas median, yaitu kelas 1-5 dan juga kelas 6-10. Berarti frekuensi kumulatifnya adalah 4 ditambah 2, yang berarti FK-nya 6. Untuk langkah kelima, kita akan mencari C yang merupakan panjang kelas. Panjang kelas ini didapat dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah ditambah 1. Berarti C sama dengan 15 dikurangi 11 ditambah 1, sehingga nilai C-nya adalah 5. Langkah terakhir, karena kita sudah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan untuk menghitung menggunakan rumus, masukkan semua nilai yang sudah dicari sebelumnya ke dalam rumus tersebut, kemudian hitung, hingga didapat bahwa nilai dari median adalah 14,5. Terakhir, kita akan mencari modus, yaitu data yang paling sering muncul. Untuk mencari modus data tunggal, kita tinggal mengambil data yang paling sering muncul. Karena tadi datanya telah diurutkan, kita akan menggunakan contoh data setelah diurutkan untuk mempermudah pencarian. Di sini, ada 4 data yang muncul 2 kali, sementara yang lainnya hanya muncul 1 kali saja. Maka, modusnya adalah seluruh data yang muncul 2 kali, yaitu 10, 17, 18, dan 21. Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung modus data kelompok. Beberapa informasi yang perlu diketahui sebelum menggunakan rumus tersebut. Kelas modus merupakan kelas yang frekuensinya paling banyak. TB merupakan tepi bawah dari kelas modus. D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas di atasnya. D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas di bawahnya. Dan C merupakan panjang kelas. Berikut ini merupakan detail untuk menghitung modus data kelompok.
Sama seperti tadi, aku tidak akan membacakannya terlebih dahulu, karena nantinya akan dibahas secara lebih detail pada saat contoh soal. Teman-teman dapat mengambil screenshot pada halaman ini sebagai panduan mudah dalam menghitung modus data kelompok. Langkah pertama dalam menghitung modus data kelompok adalah dengan menentukan kelas modus, yaitu kelas yang frekuensinya paling banyak. Dari data ini, dapat dilihat bahwa ada dua kelas yang memiliki frekuensi 5, yaitu kelas 11-15 dan 16-20. Jika kasusnya seperti ini, pilihlah salah satu kelas menjadi kelas modus. Misalkan kita akan memilih kelas 11-15. Langkah kedua, cari tepi bawah dari kelas modus. TB sama dengan nilai terendah dikurang 0,5, sehingga TB sama dengan 10,5. Langkah ketiga, cari D1 yang merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas di atasnya. Kelas di atas kelas modus adalah kelas 6-10 dengan frekuensi 2. Oleh karena itu, D1 sama dengan 5 kurang 2, D1 sama dengan 3. Langkah keempat, kita akan mencari D2 yang merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas di bawahnya. Kelas di bawah kelas modus adalah kelas 16-20 dengan frekuensi 5. Oleh karena itu, D2 sama dengan 5 kurang 5 yang berarti nilai dari D2 adalah 0. Untuk langkah kelima, sama seperti pada saat kita mencari median, kita akan mencari nilai dari C yang merupakan panjang kelas. Ini didapat dari nilai tertinggi kurang nilai terendah ditambah 1. C sama dengan 15 dikurang 11 ditambah 1, sehingga C sama dengan 5. Untuk langkah terakhir, kita tinggal memasukkan semua nilai yang sudah dicari sebelumnya ke dalam rumus modus data kelompok. Kemudian kita hitung dan didapat hasil akhir bahwa modus dari data ini adalah 15,5. Demikian pemaparan materi mengenai min, median, dan juga modus pada data tunggal dan juga data kelompok. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.